warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Mari jemaah, sebelum Al-Ustadz Misbahus Sudur naik ke mimbar untuk menyampaikan kajian kitab fikih tradisional, marilah terlebih dahulu kita bersolawat Nabi kepada baginda Nabi besar Muhammad untuk mengirimi Abah naik ke mimbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi. Ya Nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa kepada Al-Ustadz Misbahus Sudur, kesempatan dengan hormat saya persilahkan. Semoga Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah yang telat bukan saya, tapi waktu ini sudah lebih 10 menit. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ala sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Aiwami hari ini, tentunya semuanya adalah jamaah di Wamid, baik di Taiwan, mungkin ada yang di Indonesia. Cuma kepingin tahu saja, ada absen yang dari Indonesia siapa aja kecuali saya. Indonesia buka muten Sriwigat tiada buka mute Nurul Aini buka mut. Iya hadir. Dari Indonesia ya. Iya apa? Alhamdulillah ya. Gimana Indonesia ini? Pulau Lampung apa? Ya sudah cukup. Ini untuk memberikan gambaran bahwa acara ini ternyata bukan hanya sekedar diikuti oleh teman-teman yang ada di Taiwan, tapi juga teman-teman yang sudah di Indonesia. Ini kalau bisa, ini dari Amerika ada, nanti syukur dari Amerika beneran, terus dari Arab Saudi, dari Hong Kong, dari mana, kita bayangkan itulah yang rencananya dulu diidam-idamkan. Hari ini insya Allah kita lanjutkan dulu untuk meneruskan mengulang dan mengulang. Namanya pelajaran itu selalu harus diulang karena mungkin kita lupa, mungkin ada yang baru, dan memang ini sebagai benteng kita ya, maka perlu selalu diulang, ditambah lagi. Nanti ditambah pelajaran firqah an-nahdiyah juga. Ini untuk benar-benar membentengi kita. Karena dalam kenyataannya apa yang disampaikan oleh
sabda Rasulullah SAW ternyata benar adanya. Yaitu maka untuk pagi hari ini kita kajiannya adalah menyampaikan hadis tentang perpecahan umat Islam. Yaitu hadis al-iftiraq. Permasalahannya adalah ya ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, yakni golongan yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Apakah hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan sahihnya? Nah, jawabannya adalah ya memang banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Semuanya menggunakan redaksi yang berbeda. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, redaksi hadis yang beliau riwayatkan selengkapnya adalah An Abdullah bin Umar, saking Abdullah bin Umar. Orang ngendika sapa Abdullah bin Umar, orang ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila, saat temene bani Israel ikut tafarraqat, ya firqah ya terpecah, tafarraqat ya apa bahasa Jawa nih ya tafarraqat ya pecah wis naik mana ya tafarraqat ala tintaini wa sab'ina millatan. Bani Israel yaitu pecah tintaini ono wong firqah wa sab'ina millatan lan 70 millatan antane tafarraqat tan pecah umat ingsun ya umat Islam ala salasin ing atase 3 wa sab'ina millatan lan 70. Umat Islam justru lebih banyak, yaitu lebih 73 golongan. Kulluhum finnar, kulluhum utawi sekabehane pantan iku finnari ana neraka. Illa millata wahidatan, kecuali pantan kang siji. Qalu bodong atur sapa para sahabat waman dia ya Rasulullah, waman utawi sinten ya tunggal niku ya Rasulullah. Kala ngendika sapa Rasulullah, ma yo pantan ana utawi ingsun alaihi ya ingsun wa ashabilan sahabat ingsun. Jadi orang yang selalu menggandeng cenengan. Oh, baik, rusak apa HP ku, HP yang lain. Bu Ami, tolong dulu. Pak, Bu Ami baru masuk, Pak. Bu Ami dimut dulu, Bu Ami. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Ami diemut dulu ya, suaranya biar nggak masuk Bu Ami. Oh diemut, oh iya. Iya. Disenyap dulu ya. Caranya sudah tak kasih tahu di WA. Makasih. Nanti bertanya ya nanti ya. Itu. Jadi arti dari ma'ana alaihi wa ashabi itu adalah pokoknya segala sesuatunya itu
digandeng-cenengkan yaitu Rasul dan para sahabatnya. Apa yang diaktibarkan atau digandeng-cenengkan, yaitu ya tentang hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dari apa yang disampaikan hadis ini, berebutlah mereka merasa paling dekat dengan Rasulullah, merasa paling dekat dengan para sahabat. Nah ini, tapi yaitu tadi, ya kadang-kadang mereka ini ya hanya pengakuan saja, tapi ternyata cara-cara yang digunakan dan sebagainya justru tidak mencerminkan bahwa mereka ini adalah pengikut Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad. Dan justru ya dari apa yang mereka tahu digunakan untuk politik, ya untuk apa dan sebagainya, yang akhirnya hanya sebuah nama saja yang terbukti Islam yang rahmatan lil alamin ini digiring ke garis kekerasan, ya bukan garis toleransi dan bukan garis talfik itu mencampur adukan, mengorak-arik dan sebagainya sehingga menjadi gaduh-gaduh. Nah, apalagi ya saat-saat ini lagi digemparkan dengan ajaran-ajaran, namanya siapa yang dari Maluku itu bisa, nah banyak sekali ya yang justru mereka itu merasa paling benar, yang sebetulnya tidak menghargai orang Islam, tapi mereka malah justru kadang-kadang yaitu tadi mengatasnamakan toleransi justru dengan orang-orang yang non-Islam dengan ajaran-ajaran ini campur adukan dan merasa apa yang mereka lakukan itu adalah orang yang paling benar. Bahkan lucunya mereka berkenalan atau mereka gandeng tangan dengan atas nama pluralisme jadi pokoknya sing penting ini, tapi lucunya sesama Islam mereka mengkafirkan, mereka menganggap bahwa muslim yang benar adalah mereka dan yang lain itu adalah salah. Kan lucu. Nah ini, jadi harus hati-hati di sini. Nah, yang mayoritas ulama menyatakan bahwa hadis ini adalah dapat dijadikan pegangan, karena hadis ini adalah ada di dalam salah satu kitab sahih yang 6, yaitu Kutubus Sittah, yaitu Sunan At-Tirmidzi. Jadi bukan hanya Bukhari, Muslim saja. Kitab yang terkenal adalah Kutubus Sittah. Orang yang hafal kitab hadis dari 6 ini, yaitu maka dinamakan Hadratul Syekh. Nah, maka salah satunya ulama Indonesia yang hafal ini adalah beliau Hadratul Syekh, pendiri NU, yaitu Hasyim Asy'ari. Nah, hadis Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Hasani Al-Qatani mengatakan bahwa wa amal hadis utawi yo iku hadis alladzi yo hadis akhbaron nabi akhbaro kang werta-werta kang ngabaraken sapa nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu satemene umat Kanjeng Nabi niku ya sataftarih bakal pecah sapa umat Kanjeng Nabi ila salasin maring telu wasabani nalan 70 apane firqoh pecahan wahidatan lan
lan siji fil jannati ana ing swarga. Napa? Wa natani lan loro wa sab'una lan 70 finari ana neraka. Parubiya den riwayataken min hadisi Amir Mukmin. Jadi yang meriwayatkan itu adalah satu adalah Amirul Mukmin Ali bin Abi Thalib. Satu wa Sa'dim bin Abi Waqqas. Wa bani Umar wa Abi Darda. Wa Muawiyah lan sahabat Muawiyah. Wa bani Abbas. Terus wa Jabir wa Abi Umamah. Wa Wathilata wa Arafi bin Malik wa Amr bin Auf al-Muzanni. Wa kullun utawi sekabe ku haulai ku qalu padha matur padha ngucap pahidatan siji bil jannati ing swarga wa hiya utawi siji iku al jamaatu jamaah. Nah, ini dalam kata ini adalah sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, lebih lanjut ya Al-Manawi ya di dalam kitabnya Faid Al-Qadir mengutip dari pendapat beberapa ulama menyatakan bahwa hadis ini masuk pada tingkatan sahih dan mutawatir. Beliau menjelaskan bahwa qala Zainul Iraqi, orang ndika sapa ya Zainul Iraqi fi asanidihi. Zainul Iraqi berkata, yaitu sanad-sanad hadis ini sangat bagus. Ya, Imam Al-Hakim juga meriwayatkan dari berbagai sumber, kemudian berkomentar apa sanad-sanad yang dalam hadis ini dapat dijadikan sebagai hujah atau pegangan dalil. Ya, bahkan muallif kitab ini memperhitungkan ini ya sebagai hadis yang mutawatir. Ya, keterangan ini yaitu dari kitab Al-Faid Al-Qadir juz 2 dan halaman 21. Berdasarkan beberapa pertimbangan ini sudah selayaknya kalau kita meyakini bahwa hadis tersebut adalah memang sahih adanya sehingga dapat dijadikan pedoman. Jadi memang banyak sekali istilahnya ya yang tahu khususnya dari segala firqah itu mengaku bahwa dialah yang paling ahli sunnah wal jamaah. Nah maka dari itu ya tidak ada salahnya mereka yang mengaku itu. Tapi yang lebihnya adalah bukan hanya sekedar pengakuan, tapi yaitu bukti. Nah bukti inilah yang memang harus dilakukan, harus buktikan. Nah, dari bukti-bukti ini adalah telah dilakukan oleh para pendahulu kita, khususnya adalah yang berjuang di tanah Jawa atau di Indonesia. Indonesia itu yang dikisahkan oleh Gus Muafiq ya, itu memang terakhir mendapatkan atau Islam berkembang di tanah Jawa, yang justru ya beliau Gus Muafiq mengatakan adalah tantangannya sudah lebih besar dari negara-negara lain, karena rata-rata negara lain itu adalah satu bangsa tapi terdiri jadi beberapa negara.
Indonesia itu beda. Beberapa bangsa menjadi satu negara. Jadi di sini lebih kompleks. Dan bahkan peradabannya itu sudah ya bisa dibuktikan. Ternyata peradaban khususnya di tanah Jawa itu ya seiring, artinya dengan turunnya Islam di tanah Arab sana. Bahkan zaman Rasulullah SAW istilahnya belum ini sih, di sini sudah ada peradaban dan agama-agama yang lain yang mengenal tentang keesaan Allah, atau mungkin tapi dengan versi yang lain. Dan tantangan ini justru diperlukan mempraktekkan isi Al-Quran, mempraktekkan mau'idhah hasanah, contoh-contoh dari perjuangan Rasulullah. Dan terbukti di Indonesia sukseslah. Sampai hari ini bahkan Islam terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Walaupun di Arab itu tetap saja walaupun umpama mereka 100% mengaku agamanya Islam di sana, tapi hanya berapa juta orang di sana. Mungkin tidak lebih dari 50 dan bahkan hanya berapa juta. Tapi kalau di Indonesia 150 juta itu saja zaman orang Irama masih kecil. Sekarang sudah hampir 250 juta. Kalau dulu kan ada hanya 130 pada saat itu 135 juta penduduk Indonesia. Nah sekarang sudah lebih dari 200 juta. Walaupun tidak semua agamanya Islam, tapi Islam terbesar di sini jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka lainnya beberapa. Dan yang lebih saya kadang-kadang kaget. Saya kaget kita membandingkan khususnya di Indonesia itu masih sangat hormat sekali tentang budaya menghargai waktu. Contoh, jika ada adzan, jika ada sholat, itu rasanya siapapun mereka, ada adzan berhenti dulu kegiatan. Kalau ada adzan, mereka yang pada gitaran di jalan pun nggak berani mendekat ke masjid. Nah ini pernah saya mungkin 4 tahun di Arab di sana. Pengalaman saya melihat anak majikan saya, bahkan kakeknya adalah Syekh Matik. Yang lucu itu Masya Allah, umur sekitar sudah 10 tahun lebih, bahkan 15-an SMP-an sampai yang SMA pun itu main sepak bola. Karena di sana itu yang namanya masjid itu sebelahannya adalah lapangan, karena kalau sholat id biasanya keluar di lapangan. Nah itu digunakan untuk main sepak bola, di mana masjidnya sudah adzan juga nggak terhirau. Yang saya lihat yang saya lihat bermain sepak bola juga begitu, sudah ini masih tetap padahal sudah sholat. Sampai pernah saya tanyakan ke anak majikan saya, anta maafi sholi, kenapa kamu nggak sholat? Jawabannya itu dengan enteng, anak kafir. Coba, enggak, saya kafir. Enak saja kalau di sini. Walaupun pokok tetap saja. Kalau dia ngomong kenapa kamu nggak sholat, pasti dia ada kelunyut pergi dan nggak berani untuk mengganggu. Ini makanya Masya Allah terbukti
ya, bahwa Indonesia itu bagaikan agama Islam itu akarnya ada di sana, namun pohonnya, daunnya, buahnya, rindang ada di Indonesia. Makanya sekarang ancaman terbesar itu biasanya bukan di akar, tapi biasanya di daun dan buah. Nah inilah maka Indonesia ini berpotensi sekali. Maka dari itu salah satu program daripada para ulama yaitu kita menegaskan ya pengajaran dan sebagainya, memberikan pengetahuan. Alhamdulillah di sini kita lewat on air, lewat ini bisa mengenal itu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kita lanjutkan dengan lanjutan yaitu si malakama. Silahkan inspirasikan masalah Anda langsung aja kami akan membantu Anda. Insya Allah saling kita membantu untuk untuk sharing ya. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Miftahul Sudur yang telah menyampaikan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga yang disampaikan kita memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malakama nggih Ustaz. Dilanjutkan di malakama, tapi jangan lupa passwordnya dan sebut imamnya. Passwordnya Iwamid. Lihat yuk, Allahu Akbar, Barakallah. Monggo dipersilakan untuk yang penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamid. Lihat yuk, Allahu Akbar, Barakallah. Perkenalkan Abah, saya siapa dan di mana? Nama saya Nurul Aini dari Malang, langsung dari Indonesia Raya. Ini Abah sedikit ya menceritakan. Saya itu insya Allah ada pekerjaan di situ, ada di katakanlah pabrik di supir jahit. Sedangkan yang direkrut oleh majikan itu adalah anak-anak pang yang bertato dan bertindik. Dan setiap hari itu dengan perkataannya yang karena dia anak jalanan, ketika ada perkataan itu yang luar biasa joroknya gitu. Dan saya sebagai orang yang tahu, saya mengingatkan terus, tahdidnya setiap hari saya mengingatkan dan mengingatkan. Yang saya tanyakan, saya sebagai anggota dari tim pekerjaan di situ untuk menghindar juga nggak mungkin karena saya kerja. Jadi bagaimana solusinya, karena saya juga berhusnudon karena anak ini nggak tahu, jadi anak ini mengatakan hal yang nggak baik. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk selalu mengingatkan dan mengingatkan. Bagaimana solusinya untuk saya pribadi. Untuk jawabannya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab apa masih lagi? Satu dulu Mbak Indah nggih. Monggo. Nanti lanjutnya. Oke. Sebetulnya bagaimana kita berdakwah dan itu sudah dipraktikkan oleh Rasulullah, dipraktikkan oleh para ulama yang di Indonesia. Ini dakwahnya terapnya adalah ada di dalam Al-Quran dan dilanjutkan dengan hadis. Dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Semua Quran ayat piro, semua ayat apa, semuanya ada. Ud'u ngajak sira kabeh ila sabili rabbika, maring dalane
pangeran ira bil hikmati kelawan hikmah. Nah, ini apa yang dikatakan dengan hikmah ini dikembangkan dengan jelas jentret dan sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para pendahulu kita. Jadi hikmah itu adalah apa itu? Bahwa hikmah itu piye carane bagus, piye carane apik, piye hasilnya yo dadi apik, terus tidak menyinggung. Ya, itulah hikmah. Dan ini dipraktekkan. Ya tentunya di dalamnya ada kesabaran, ada ketelatenan dan cara-cara yang terbaik ya untuk mengubah itu. Ya, maka ya pelajaran di sini ini dipraktekkan di Indonesia sampai hari ini. Ya contoh. Ya di kampung saya ini kan pendatang di kampung ini. Dulu saya datang di sini itu Jumatan saja baru 5 orang. Dan sampai hari ini ya ini memang ya ya sudah lumayan ya. Tapi desa ini ya kampung ini dikenal ya mungkin ya tahu orang-orang yang ada di dalamnya itu memang ya sejarahnya kelam. Makanya kampung sini sampai dikatakan dinamakan kampung Plikon. Sampai hari ini belum dirubah. Plikon. Karena ini memang ya kampung di mana datang orang-orang laki-laki ya pada mencari kepuasan di sini dulu. Saya di sini pun masih terjadi semacam itu, yaitu penjualan pakanan burung. Ini kata Sandi ya. Nah, pakan burung terkenal sekali. Nah, maka karena yang di sini itu penguasa yang ada di sini ini adalah sebagai penyelenggaranya. Jadi terjadi gubuk-gubuk di sana ada gubuk, di sana ada gubuk. Itu gubuk-gubuk di sini itu mereka itu ya sebagai bayan kalau dalam itu ya masuk perangkat ya desanya. Nah, tapi ya memang seiring waktu dan sebagainya. Kalau mau mengadakan pengajian di sini, yaitu ngebon. Ngebon itu apa? Masaknya. Jadi mereka yang ngaji itu dari kampung-kampung lain yang sudah di sini belum ada orang yang mau ngaji. Tapi dengan telaten, dengan ini, dengan itu dan sebagainya cara-cara, yaitu harus dengan istilahnya ya seperti kayak pengajian umum dan sebagainya, kan lama-lama mereka mendengar. Satu itu. Terus kedua didukung oleh gimana caranya. Ternyata dari anak-anak mereka itu ternyata ada jadi orang baik sampai hari ini. Nah, namanya Arjo itu, Masya Allah. Itu dijadikan ya pada saat itu dijadikan ketua Karang Taruna. Ya, yang kerjaannya itu apa? Yaitu tadi memberantas dengan gituan lah. Nah, orang-orang yang datang di sini ditanya, difoto, kadang-kadang nanti diancam, Pak, sampai cetulan yang kini terus, iki fotonya tak, kayak bojone sampean. Nah, itu akhirnya lama-lama merasa risau karena apa? Yang namanya tempat kayak gini itu akhirnya mereka biasanya takut dengan istrinya dan sebagainya. Akhirnya lama-lama nggak laku dan sebagainya tanpa harus ngusir-ngusir yang jualan. Nah, karena nggak laku ya akhirnya pindah. Nah, itulah. Jadi salah satu contoh itu. Nah, jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang kedua adalah ya itu tadi dengan contoh yang baik. Termasuk mereka ya istilahnya yang berjuang, kita yang berjuang itu memberikan contoh yang baik. Nah, terus umpama mau ngomong, mau mengingatkan, ya wajadilhum billati hiya ahsan.
Ya ingatkanlah dengan baik. Oh, nah terus gimana versi dari hadisnya itu? Gunakanlah idza ra'aitum munkaran, idza ra'aitum naruh sirah ya al munkaran apa mungkaran ini perkara muka ya fal yughayyir bi yadi, terghayyir maka rubahlah dengan tanganmu. Apa ini? Jangan salah paham kalau tangan itu adalah berarti harus dipukulin, bukan ya, artinya tangan itu adalah dengan kekuasaannya di situ ya. Kalau umpama kita ini memang di sini umpama di satu tempat itu berkuasa, apalagi mereka itu pada bekerja di tempat ini ya, di tempatnya siapa jenengan yang jadi mandor, jenengan jadi ini kan berarti jenengan punya tangan di situ, punya kekuasaan di situ, maka boleh, tapi dengan cara itu tadi wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu ya. Nah, pertama biyadi, yang kedua bilisani, yang kedua baru bilisani dengan omong, jadi kekuasaannya. Ya termasuk yaitu tadi kamu bisa kerja di sini, bisa ini, syaratnya adalah satu, ya, harus mengutamakan kesopanan ini dan sebagainya. Nah, itu kekuasaannya. Terus dengan bilisani, dengan ngomong, tapi dengan ngomong yang baik. Nah, seandainya itu semuanya tidak bisa dilakukan dengan yadi dengan yadi atau dengan lisan, maka yang terakhir jurusannya adalah biqalbi, dengan hati. Artinya apa? Kita banyak berdoa di situ, banyak mendoakan di situ. Nah, caranya itu ya, hati-hati ya dengan itu tadi itu bil hikmahnya. Bagaimana caranya baik dan hasilnya baik. Itulah yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Caranya baik, hasilnya baik. Jangan benar tujuannya baik, tapi caranya gak baik. Hasilnya kadang-kadang tidak baik. Ya itu tadi, seperti orang mau menolong orang. Ya nolong orang nanti takut, kepalanya dientuk tawon. Tapi caranya itu justru dipukullah si tawon itu dan matilah si tawon itu. Efeknya apa? Justru yang tadi tawonnya belum ngentut karena digebuk dengan kayu, maka kepalanya bencol. Nah ini kan namanya itu. Nah sekarang ini muncul orang-orang yang semacam itu. Nah, jadi maunya mereka itu berjuang, maunya mereka itu adalah tapi justru ngorak-ngarik keadaan malah justru bikin reseh, bikin genderan. Itu yang nggak baik. Oke, mungkin itu ya. Ayo, masih ada 1-2 pertanyaan. Terima kasih Bapak. Untuk Mbak Indah tadi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sampean kok gembur-gembur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan apa di loudspeaker suaranya enggak? Dengar mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Iwami jihad yo, Allahu Akbar, barokallah. Saya Indah nggih dari kelompok belajar Cempaka Tercinta. Mohon bertanya Abah, mohon pencerahannya. Ini kan saya baru pindah majikan, bukan baru sih sebenarnya udah mau jalan 3 bulan. Nah, di majikan saya yang dulu 4 tahun, nenek yang saya jaga meninggal, saya harus pindah. Tapi di majikan yang sekarang itu, saya nggak boleh beribadah. Padahal pertama saya cek lokasi itu, saya udah ngomong sama agensi saya mau sholat, saya muslim 5 kali. Oke, boleh. Nah, di perjalanan itu, pas saya sholat di situ, kan dulu di situ yang jaga orang Vietnam ya, 5 tahun. Mereka kan ya nggak sholat ya, maksudnya agamanya lain gitu. Nah, mengerti saya tuh sholat 5 kali kan, 5 waktu. Nah, mereka tuh bilang, kamu kok kerja tapi setiap saat sholat, kamu nggak boleh seperti itu. Nah, sampailah itu agensi datang. Nah, satu debat di situ. Kamu sholat 5 kali loh, saya kan udah bilang. Waktu pertama saya datang, saya mau ambil job ini karena saya boleh sholat di sini, saya boleh ibadah. Tapi kan nggak bisa seperti itu, bla 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 beginilah. Nah, kamu boleh sholat sekarang 3 kali aja, pagi, siang, sore, atau malam, 3 kali.
Saya bilang, saya nggak bisa 3 kali, saya 5 kali, nggak bisa. Kamu nurut di sini, kamu 3 kali. Oke, 3 kali. Nah, terus saya sampai bilang kayak gini, saya pun di sini saya sholat itu saya nggak ganggu kerjaan saya. Kerjaan saya semua udah selesai. Nah, itu pun saya sholat 10 menit juga boleh kok. Saya sholat berlama-lama itu subuh, mereka belum pada bangun. Saya baru bisa berlama-lama di situ. Mau sejam, mau 2 jam. Tapi kalau untuk saya Intinya kerja, saja Mbak Indah, soalnya waktunya. Oh, nge. Nah, intinya gimana saja. Abah? Nah, untuk saya cuma dikasih 3 waktu sholat itu. Mohon pencerahannya. Ngoten mawon Abah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pun waktu itu bekerja di Taiwan itu mengerjakan sholat di pas saat kerja itu memang 3 waktu. Nah, ini salah satu cara ya. Salah satu cara itu begini. Ya karena dengan bekerja di situ kok mereka mengatakan 3 waktu saja, ya ada, bukan benar ya, ada pantasnya. Begini, akhirnya pada saat itu Profesor Dr. Ali Aziz, nggak tahu sekarang masih sehat apa enggak ini, tanyakan ke ini masih sehat apa enggak ini, saya janji mau main ini sampai hari ini belum sampai ke sana. Itu sering diundang di PCINU. Nah, akhirnya menuliskan satu cara ibadah di Taiwan. Begini, ya bagi mereka yang memang waktunya luang, silahkan ambil 5 waktu secara kontinu. Tapi ada 2 waktu yang sulit untuk dipraktekkan di situ. Apa itu? Yaitu biasanya asar dan maghrib. Ya waktunya berdekatan, tapi itu sangat sulit. Biasanya kalau menggunakan waktu yang tepat, umpama di situ asar jam berapa di Taiwan? 30 Bapak. 3.30 Bapak. Ya, 3.30 biasanya bagi biasanya bagi yang bekerja di Taiwan itu mungkin belum pulang. Apalagi ada lemburnya. Ya, ada lemburnya. Yaitu maghribnya dan asarnya. Kalau untuk yang zuhur itu masih beralasan karena istirahat. Nah, bagaimana caranya? Memang benar. Pada saat itu, ya dulu asal muasalnya memang 3 waktu. Makanya dalam ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih maka sholat terkadang dikembalikan ke 3 waktu itu. Artinya apa? Ada jamak dan qosor. Bukan hanya sekedar jamak, tapi juga qosor. Qosor itu adalah diringkas. Nah, inilah yang dianjurkan bagi mereka yang mengalami kendala yang ada di Taiwan, termasuk saya pada saat itu. Gak mungkin ya saya dalam kerja karena di pabrik itu jam 4 atau jam berapa. Karena apa? Jika saya habisnya umpama tidak ada lembur, biasanya jam 5:30, 6 sudah mepet sekali waktunya. Nah, maka dari itu akhirnya saya sholat zuhur dan asar di jamak. Apa itu jamak takdim? Di jamak takdim di saat istirahat sholat dulu 2 rakaat. Alasannya apa? Ya di dalam ilmu fikih itu panjenengan berada di situ. Ini adalah pengembangan pemikiran. Panjenengan berada di Taiwan itu adalah masih statusnya adalah yaitu musafir.
Apa itu arti musafir? Ya merantau. Jenengan kan merantau kan? Nah, maka karena tidak mungkin jenengan jadi apa namanya? Ya artinya ya kebanyakan dari panjenengan itu adalah ya hanya mau pulang ke Indonesia. Maka pada saat itu status jenengan di situ adalah merantau. Merantau adalah musafir. Karena hanya beberapa saat saja. Ini hanya pengambilan saja. Maka dari itu sholat asar dilakukan di sholat zuhur di jamak dan ditambah qosor. Jadi ringan. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Terus maghrib dan isya tidak ada masalah. Di jamaknya takhir. Maghribnya di sholat di ya setelah istirahat. Ini waktunya luas, silahkan. Mau di jamak qosor boleh, tidak juga nggak apa-apa. Nah, khusus untuk yang 2 itu memang zuhur dan asar itu memang sering bermasalah. Jadi itu. Ini bagi yang di pabrik. Nah, bagi yang di rumah yang tidak bisa sholat dengan baik, maka gunakanlah curi waktu. Curi waktu. Bahkan ada yang nggak boleh sholat sama sekali. Maka panjenengan silahkan. Khusus adalah tempat WC. WC-nya ini biasanya kan luas di sini. Ya. Nah, itu bersihkan dengan baik. Ya, bilang mandi atau bilang ya ke WC. Bawa peralatan plastik, bajunya, kaos tangan, kaos kaki, terus anduk. Anduknya digubetin di gulur di leher. Ya, kaos tangannya dipakai untuk memperpanjang lengan yang panjang, atau mungkin pakai apa itu ya? Kalau yang pakai lengan pendek itu kan biasanya ada yang kayak kaos tangan tapi bolong kabeh depan belakang, itu untuk nyambung ya, biar tertutup aurat. Ya, pakai kaos kaki. Ya, di saat itulah jenengan silahkan untuk sholat di situ. Ya, bukan itu tempat kotor, tidak. Yang kotor itu kan yang di dalam klosetnya. Kalau jenengan bersihkan dengan baik, apalagi untuk itu, insya Allah itu salah satu cara daripada terjadi fitnah. Terus akhirnya ini, terus yang terakhir adalah inilah yang jadi permasalahan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Imroh. Ya, jadilah ya PMI yang mandiri. Artinya apa? Ya perjanjiannya itu sudah ada. Di Taiwan itu sudah ada perjanjian itu. Tanyakan di KDI. Atau KDI silahkan agennya nanti disampaikan. Atau laporkan mungkin lewat teman-teman. Perjanjiannya gimana? Kalau perjanjiannya boleh sholat, ya silakan sholat. Ya, tapi itu tadi, jangan berlama-lama, secukupnya saja. Tapi biasanya sholat yang bermasalah itu tadi yang saya sampaikan. Oke, semoga ini jadi solusi. Jadi jangan terlalu istilahnya bersikukuh. Nanti seumpama kayak panjenengan nanti dipulangkan atau dan sebagainya, nanti harus cari lagi majikan dan sebagainya, maka lebih baik mengalah tapi bukan untuk kalah. Nah, gitulah ya, cari dengan cara yang benar. Kalau memang iya, kalau memang itu ya silahkan nanti diadukan. Biasanya itu pasti Anda dimenangkan. Kalau mereka tahu aturan itu, yang penting asal benar-benar hanya untuk sholat saja, maka jenengan boleh untuk mengusulkan hal itu. Silakan dibantu itu Bu Imroh. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekedar untuk apa biasanya? Ya, untuk apa lali ya? Motivasi apa? Saran ya untuk saran. Kesan dan kesan apa? Kesan iyalah, masya Allah, kesan dan kesan PK.
perjanjian kerja. Begini. Aku ngomong apa nih? Oh iya, jadi alhamdulillah ini pengalaman yang tadi pernah dulu pada saat saya terakhir ke Taiwan. Malah bukan terakhir. Ya, pada saat saya pernah gagal masuk ke Taiwan dulu, waktu sebelum corona itu saya bertemu dengan teman BMI, ketemu di kapal terbang, kebetulan jejer dengan saya. Nah, dia perempuan. Saya tanya gini, dia dari Indonesia, dari ini dan sebagainya, itu dia pulang. Hanya karena mempertahankan sholat. Ya, jadi karena di sana sulit sholat, teman sholat, akhirnya dia pulang. Nggak mau di Taiwan. Benar. Itu benar. Tapi ada nggak benernya. Nah, kalau dia cerita di rumah, nggak punya pekerjaan, di rumah ini, ya berharap di Taiwan dapat ini, ya hanya gara-gara sholat, akhirnya dia mengalahkan. Dan itulah benar yang dilakukan, tapi tidak pas. Terus saya sampaikan, loh, sampean kok begitu? Nah, terus jadi gimana? Kalau saya nggak bisa sholat kayak gini, ya mending saya pulang saja. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Nah, saya tanyakan, ya jebulnya, ya, itu memang pemahaman agamanya itu ya semacam itu. Ya, agamanya itu, jadi tidak ada ini. Nah, bagi mereka yang bisa bertahan di situ, sholat tetap jalan. Harus walaupun pakai umpet-umpetan. Nanti kalau sudah cocok majikan dan sudah ini, pasti akan tak peduli. Silahkan mau sholat, silahkan mau apa, tidak masalah. Yang penting gaweane rampung. Gitu kan. Nah, inilah yang jadi patokan begitu. Jangan sampai ada terjadi teman-teman yang itu karena hanya gara-gara mempertahankan waktu sholat adalah ada cara yang dilakukan oleh teman-teman, akhirnya tidak dan akhirnya menjadi korban senang marah akhirnya semacam itu. Mungkin itu ya. Keduanya, maka memang ya kita yang ada di dalam majelis Iwamit on Air ini sudah sepantasnya kembangkan, cari teman-teman yang mereka ya sudah tahu, tapi mereka masih saklek ya di dalam dalam menjalankan agamanya. Ya, dari teman-teman nanti akan lama-lama akan tahu. Lama-lama akan ini itu justru pelajaran bagi panjenengan untuk berjuang di Taiwan. Kapan Taiwan akan menjadi istilahnya banyak orang muslim? Kalau kitanya kayak gitu, ya begitu nggak bisa sholat ngambek ulang. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang muslim yang di Taiwan. Sekarang sudah berapa persen? Mungkin lebih dari 5%. Dulu waktu saya di sana baru 3%. Sekarang sudah banyak sekali muslim-muslim di Taiwan. Itu siapa? Berkah panjenengan yang ada di situ. Jadi membuktikan cara kerjanya baik, suara kena yel-yelan, yang penting ini mereka jadi terpancing dengan sikapnya. Maka ada satu makalah ya bagi khususnya panjenengan. Awas, panjenengan sebagai muslim itu adalah kitab suci berjalan. Mereka tidak akan mungkin membaca Al-Quran, tidak mungkin akan tahu Islam. Maka tahunya jenengan sebagai orang Islam. Maka kalau jenengan menunjukkan Islam begini, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah ya itu tadi itu. Ya, jadi ya santai di dalam menjalankan, baik dengan mereka. Walaupun benar, tidak rebutan benar. Insya Allah lama-lama mereka akan ini. Banyak sekali majikan-majikan yang karena pegawainya itu bagus, kerjanya bagus dan sebagainya. Akhirnya udah silakan, sholat silakan. Malah kadang-kadang nyimpel-nyimpel, sholatnya kok ngono. Sampai sempat tanya-tanya, sempatan untuk ya sholat Islam itu begini. Malah akhirnya dia adalah masuk Islam. Padahal di awalnya dia menentang. Ya seperti itu, sebagaimana sahabat Umar. Sahabat Umar awalnya menentang, bahkan berani untuk ini. Tapi karena Rasulullah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan akan mengalahkan mereka, hati mereka. Oke? Teruskan perjuangan di Iwamit on Air. Jangan sampai di sini. Teruskan. Jangan sampai ada putus.
Karena majelis ini adalah milik kita bersama. Majelis ini adalah lahan untuk kita berjuang. Ya, majelis ini tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, Siapa lagi? Kalau bukan tidak sekarang kapan lagi? Sudah ada yang mau langsung rapi. Halo, satu bumi. Amin. ya, udah ini kata-kata terakhir itu saya tak catat itu tadi. Langsung rapinya itu yang bagus. Oke ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin akhirin radhiyallahu ta'ala anhu syabi rasulillah ajmain. Allahumma ja'al mitanir majlis mubarak majlis ma'mur majlis nabilah. Allahumma ansil islam Allahumma ansil islam wal muslimin khususan fi balad Taiwan wa balad Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina اللهم بارك في عمرنا اللهم بارك اللهم بارك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.